Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kejutan tak terduga darinya. Kejutan tak terduga darinya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar aja, sah-sah aja. Kamu harus pilih dan pilih, sesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu ya. Pembacaan ini bisa untuk 18+, tua muda tidak menjadi masalah, bisa untuk wanita dan laki-laki, dan juga bisa tertukar-tukar periode waktunya, bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya, dan bisa terbolak-balik ya energinya antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan. Kejutan tak terduga darinya ya. Ada energi seperti apa dalam hubungan kamu sama dia? Ada energi seperti apa mungkin pada saat ini ya? Energi heart with a key. Sepertinya nih ada seseorang yang mulai merasakan untuk membuka hatinya. Kalau dia mulai merasakan kamu adalah ternyata the one atau si satu-satunya yang sudah dia temui ya. Jadi ada heart with a key ya. Ini juga menandakan bahwa sangat mungkin dia merasakan ternyata kunci hati kamu itu ada di dia. Ya, di sini ada energi kunci hati kamu ada di dia. Dia merasa energinya bersama-sama. Ada energi yang saling membuka hati, membuka perasaan gitu ya. Sangat mungkin sekali sekarang dia mulai merasakan energi kamu adalah yang selama ini dia cari. Kamu adalah pasangan yang paling tepat buat dia. Ya, ternyata kamu megang kunci hatinya. Nah, ini semua terjadi setelah periode perpisahan ya, dimana ada perpisahan baik secara resmi atau tidak resmi. Nah, tidak resminya itu gimana Sora? Diem-dieman, gak ada komunikasi kayak gitu ya. Kalian bisa saja berjarak secara fisik ataupun secara energi, sehingga saling ada energi nyuekin, saling gak peduli, saling fokus ke masing-masing ya. Ada energi silent treatment. Nah, justru dia bisa merasakan energi kalau kamu adalah the one setelah dia sudah merasakan energi saling berdiaman sama kamu. Ya. Setelah berdiaman, saat ini mungkin sekali secara tidak terduga dia itu ingin memulai komunikasi lagi sama kamu, talking ya. Orang ini sangat ingin mulai komunikasi lagi sama kamu. Sangat mungkin ada pesan tertulis yang secara tidak terduga ingin dia sampaikan ke kamu, chatting, telepon, email kayak gitu ya. Kalau ternyata sangat mungkin dia ingin bicara lagi setelah dia menyadari artinya kamu buat dia, teman-teman ya. Kenapa? Karena selama ini mungkin saja dia itu banyak yang menghindar dari kamu ya, menghindar, terus habis itu lari dari masalah ya. Nah, dan di sini juga ada energi di mana dia ingin bicara lagi sama kamu, tapi masih ada kekhawatiran kalau kamu mungkin masih terluka, masih kecewa, kamu merasa tersakiti, dan sangat mungkin sekali dia tidak siap untuk bicara sama kamu sebelumnya ya. Makanya dia memilih untuk menghindar, memilih untuk menjaga jarak dulu, teman-teman ya. Dan ada energi Max. Jadi sangat mungkin sekali apa yang terjadi sama kamu sama dia itu banyak energi yang mungkin saja saling menutupi, tidak terbuka ya. Jadi salah satu energi kenapa orang ini sangat mungkin menghindar dari kamu, karena ada energi di mana dia tidak mau menunjukkan sebenar-benarnya apa yang dia rasakan. Dia susah dibaca, dia susah dimengerti ya. Dan banyak hal sekali yang dia tutup-tutupi ya. Dan di sini juga ada energi mungkin sekali dia suka memutarbalikkan situasi atau keadaan, teman-teman ya. Nah, itulah ketika dia mungkin ketahuan atau ada sesuatu yang terungkap setelah dia tutupi, dia itu jadi kabur, tidak siap untuk menghadapi kamu. Itu mungkin yang jadi salah satu kendala dalam hubungan kalian. Sekarang kita coba lihat ya, ada apa sih sebenarnya antara kamu sama dia selain banyak hal yang ditutup-tutupin, teman-teman. Kita lihat dulu ada apa lagi ya. Adakah hal-hal lain yang Oke.
Going behind your back. Wah, nampaknya sepertinya ada seseorang yang secara diam-diam juga mungkin menutupi sesuatu dari kamu, teman-teman. Ya, ada sesuatu yang mungkin tidak dia buka, ada sesuatu yang seperti dia sembunyikan mungkin ya, teman-teman. Kalau aku lihat ya, ada hal yang dia sembunyikan. Dan itu sangat mungkin mengecewakan kamu dan melukai kamu ya. Kalau biasanya sesuatu yang disembunyikan itu belum tentu sesuatu yang baik ya. Bisa saja dia berbohong, memanipulasi, ada orang ketiga, orang ke-12 gitu ya. Dark side ya. Ini sepertinya ada sisi-sisi gelap di dalam dirinya dia yang belum terungkapkan, yang ternyata di kemudian hari baru terungkap ya. Yang itu tadi ya, mungkin sesuatu yang dia tutupi, dia mungkin nggak terbuka, terus habis itu banyak hal-hal lain ya, teman-teman. Seperti ada energi yang ditutup-tutupin, seperti ada energi yang tidak terbuka ya, teman-teman. Ada energi yang ditutupin, energi yang tidak terbuka. Dan juga ada energi apa namanya? Tidak terang gitu ya, tidak jelas, yang mungkin membuat kamu jadi tidak nyaman ya. Dan energi forgiving. Nah, jadi butuh sebuah pemaafan yang sangat besar untuk kamu bisa untuk menerima orang ini, karena mungkin saja orang ini sebelumnya juga ada salah sama kamu, tapi mereka tidak menyatakan minta maafnya sama kamu ya. Jadi itu mungkin jadi semakin sulit. Artinya gini, mungkin sekali dia buat salah tapi dia nggak minta maaf ya, itu juga semakin membuat situasi dalam hubungan ini jadi rumit. Nah kayak gini nih, aku kan keluarin banyak kartu. Nah bisa saja nggak semua kartu, nggak semua alasan ini masuk di kamu, paham ya? Nah tapi bisa juga dapat semua, makanya disesuaikan. Facing it, dan setiap kali ada masalah, mungkin sekali ini adalah energi dari seseorang yang tidak mau menghadapi itu ya. Tadi makanya lari kayak gitu ya. Energi dari seseorang yang lari, energi dari seseorang yang nggak mau menghadapi situasi dan keadaan ya. Dan juga ada, ini aku nggak pakai, energi empty ya. Kamu merasa mungkin sekali di sini ada energi mulai, perasaan itu mulai kosong, mulai hampa, karena mungkin ada mungkin quality time juga kurang, komunikasi juga kurang, kasih sayang juga kurang dicurahkan, kurang diberikan. Akhirnya rasanya tuh seperti kosong dan hampa. Kita lihat dulu ciri-ciri si orang ini ya, sebelum kita lihat apa yang dia mengejutkan sama kamu ya. Energi crush love, jadi mungkin saja awalnya kamu sama orang ini itu sekedar ya gebetan, cem-ceman, aku nggak tahu ya, crush gitu ya kalau anak zaman sekarang bilang. Awalnya mungkin seperti itu, tidak ada niat untuk serius atau gimana. Dan ada energi love affair ya, jadi sangat mungkin sekali orang ini ternyata punya cinta segitiga di belakang kamu ya. Orang yang ternyata punya pasangan lain ya, menghadirkan orang yang lain, teman-teman ya. Itu sangat mungkin. Ada energi friend, kamu juga berawal dari teman atau kenal juga, masih dalam lingkungan pertemanan kalian. Frenemy, kamu tuh sama dia itu bisa saja kalau lagi akrab banget, kalau lagi akur banget. Meskipun ada hal-hal juga yang bisa bikin kalian tidak akur ya. Hubungan kalian itu sangat-sangat dinamis sekali ya. Ada energi frenemy di sini. Dan energi sosial media. Ada yang kalian tuh sering, ada juga yang kalaupun nggak berkenalan melalui teman, ada yang melalui sosial media ya, atau banyak aktif di dunia sosial media. Mungkin dia bekerja melalui sosial media atau sering sekali terhubung dengan sosial media. Nah, sekarang kita mau coba lihat apa yang secara tidak terduga akan dia lakukan ke kamu. Apa yang secara tidak terduga akan dia lakukan ke kamu yang mengejutkan. Healing heart, teman-teman, ternyata secara tidak terduga orang ini ingin memulihkan situasi atau keadaan hubungan kalian ya. Nah, setelah kalian melewati banyak proses, ini ada energi dia merasa terpanggil dan terpicu atau terpacu untuk memulihkan hubungan di antara kalian. Healing heart ya, memulihkan hubungan ya. Karena di sini dia juga merasakan adanya karmic relationship. Dia merasa sama kamu itu banyak hubungan yang dia merasa koneksi secara jiwanya ada, koneksi secara rasanya ada. Habis itu juga hubungannya banyak membawa sekali pembelajaran ya. Dia banyak sekali merasakan pembelajaran sama kamu, teman-teman.
ya. Mungkin apa itu kesetiaan, apa itu yang namanya koneksi, apa yang itu namanya fokus, ya. Ada energi kisses. Ternyata orang ini punya energi unconditional love yang sangat kuat sekali. Ada energi cinta tanpa syarat, ya. Ada energi ternyata dia itu ternyata masih sayang sama kamu. Dia juga ternyata sangat kangen sama rindu sekali sama perhatian kamu, sayangnya kamu. Kamu selalu banyak memberi ke dia, teman-temannya. Dan sekarang dia seperti mengejar kamu kembali. Ini adalah seseorang yang sebelumnya cuek, abai. Jadi secara mengejutkan, dia seperti ingin mengejar kamu kembali, ya. Oke, karena dia ingin ternyata merebuilding, membangun kembali hubungan di antara kalian, gitu loh. Jadi ini sesuatu yang tidak terduga. Awalnya mungkin orangnya cuek, ego, tidak peduli, kok sekarang bisa mau memperbaiki situasi dan keadaan. Kita coba lihat ya, kenapa sih dia kepingin untuk memperbaiki hubungan sama kamu secara mengejutkan. Enchantment. Ternyata dia masih sangat terpukau sama kamu, dan kamu salah satu energi dari seseorang yang bisa membawa kebahagiaan untuk dia, ya. Dia juga masih sangat terpukau sekali dengan energi dari penampilan mungkin fisik kamu. Ada sesuatu yang sangat-sangat dia suka, ya, gitu loh, dari kamu. Bentar ya, aku sambil lihat translatannya. Ya, masih ada energi dia sangat mengagumi kamu, terpesona sama kamu, teman-teman, ya. Lalu ada energi apa lagi? Di sini juga ada energi luck, ya. Dia juga merasakan kamu salah satu dari seseorang yang membawa banyak keberuntungan di dalam kehidupan dia. Jadi sangat mungkin hadirnya kamu di dalam kehidupan dia banyak membawa keberuntungan, banyak bawa hal-hal baik buat dia, teman-teman. Jadi dia tidak mau kehilangan hal-hal baik itu. Ada energi awareness, karena saat ini dia jadi seperti lebih terbukakan, lebih mungkin menyadari arti kamu tuh sebenarnya seperti apa. Karena ada inner child dia, ada bagian di dalam diri dia yang mungkin merasa nyaman sama kamu, ada bagian di dalam diri kamu yang dia ngerasa bisa menenangkan inner child dia jiwa kekanak-kanakan di dalam diri dia. Dan ada kebijakan di dalam diri yang muncul, teman-teman, ya. Ini sangat mungkin, ya. Dia mungkin banyak mendapatkan pertanda, mimpi, firasat batin, hal-hal yang seperti petunjuk, semua mengarahkan untuk dia bisa lebih terarahkan untuk lebih bijaksana. Karena ada energi purify. Ini sangat mungkin sekali dari kalian juga banyak yang mengirimkan energi cleansing atau energi pembersihan, teman-teman. Ya, banyak mengirimkan energi pembersihan, ya. Dan sepertinya dia tidak siap kalau ada energi dia harus kehilangan kamu. Dia seperti tidak siap dengan resiko kalau dia harus kehilangan kamu, ya. Dan ini semua mungkin sekali terjadi ketika dia mungkin banyak bermeditasi, menyendiri, sendirian, kayak gitu, ya. Karena dia merasakan energi divine connection. Sepertinya dia merasakan ada koneksi secara semesta, koneksi secara jiwa dengan kamu. Ada koneksi rasa yang sangat kuat sekali. Karena memang kalian itu terhubung dengan energi koneksi spiritual, ya. Apapun itu, soulmate lah dan sebagainya. Karena di sini kalian tuh community, kalian tuh satu, ya, saling mendukung, saling menyupport. Dan orang ini sepertinya mulai banyak yang merasakan buah konsekuensi atau buah karma dari apa yang dia lakukan. Jadi kalau buat hal negatif, banyak yang mendapat hal negatif, dan begitu juga sebaliknya. Dan dia tidak bisa memungkiri kebenaran. Kebenaran itu seperti apa? Kalau ternyata dia yang bohong sama kamu, kalau ternyata dia masih sangat sayang kamu, gitu loh. Energi kebenaran itu tidak bisa dipungkiri, ya. Apalagi kamu adalah tempat rumahnya dia, rumah yang sangat aman, rumah yang sangat nyaman. Kamu sudah seperti keluarga dia sendiri. Ataupun kalau kalian itu sudah berkeluarga yang memang ini hubungan yang harus dipertahankan karena memang sudah berjanji di hadapan Tuhan, kayak gitu loh, ya. Dan ada energi balance, ada energi keseimbangan yang sangat kuat. Artinya dia sangat mungkin sekali butuh kamu untuk menyeimbangkan hatinya, untuk menyeimbangkan kehidupannya dia, ya. Tuh. Karena secara perasaan dia tidak bisa berhenti untuk mengontrol perasaan dia.
ya. Kalau perasaan dia selalu merasa terkoneksi dan terhubung ke kamu. Tuh. Kalian itu sebenarnya punya energi mirroring, di mana kamu juga membuat dia menjadi berkaca terhadap hati dia sendiri, perasaan dia sendiri, apa yang sebenarnya dia mau lakukan, apa yang sebenarnya jadi ketakutan dia, ya. Dan di sini ada energi grow and transform, ada energi di mana orang ini ingin berkembang dan ingin bertransformasi, teman-teman, ya. Karena yang dia takutkan ini sudah tidak ada kesempatan lagi, terus hubungan ini sudah berakhir. Ya, makanya sekarang dia memberanikan diri secara tidak terduga untuk datang sama kamu untuk mengambil sebuah resiko untuk mencoba menjalankan hubungan ini dengan kamu. Jadi kayak, yuk dia mau coba lagi menjalankan hubungan ini sama kamu, meskipun dia tahu banyak dari kalian sepertinya nggak yakin ya teman-teman. Sora, kalau dilanjutkan apakah akan ada potensi baik ya? Ada energi beyond the veil. Banyak hal-hal yang belum terungkapkan masih menjadi misteri ya di definitions. Namun kamu harus lihat, nanti kamu akan bisa observasi sendiri, kamu akan lihat sendiri nanti energinya seperti apa. Karena sepertinya masih ada energi yang belum bisa aku ungkapkan sekarang, karena semesta pun masih belum mengizinkan aku mengungkapkan sekarang ya. Tapi ada begitu banyak possibility atau begitu banyak kemungkinan baik dalam hubungan ini. Jadi hubungan ini tuh kayak masih 50-50 aku lihat ya. Mungkin bisa jadi baik, mungkin saja tidak jadi baik teman-teman. Namun ya, keputusan ada di tangan kamu, keys on the ring. Jadi gini, kalau mau coba pun tidak ada jaminan ini pasti berhasil ya teman-teman, gitu loh ya. Kamu harus tahu, setiap relationship itu ada konsekuensinya. Sudah menikah aja bisa cerai gitu loh ya. Namun hubungan ini memang banyak dinamikanya, karena di sini juga sangat besar potensi hubungan twin flame ya. Jadi hubungan saling kejar mengejar, hubungan saling mengisi, saling menyeimbangkan, memang prosesnya sangat-sangat panjang ya. Tapi apapun itu, yang menurut kamu adalah keputusan yang paling sehat, keputusan yang paling baik, keputusan yang paling bisa bikin kamu happy, itulah yang kamu ambil ya. Karena kamu juga punya power untuk memilih. Jadi teman-teman mesti paham ya. Sering banget aku baca di kolom komentar, soalnya aku nggak bisa ini kak, soalnya aku nggak bisa itu kak, dia maksain aku gini kak, dia maksain aku gitu kak. Kamu punya energi namanya power of chosen. Dan kalau kamu sudah masuk ke dalam tahap diintimidasi atau tahap diancam, itu kan kalau secara serius pun bisa melibatkan pihak-pihak lain gitu loh ya, misalnya pihak kepolisian dan sebagainya. Jadi aku harus cukup tegas ngingetin bahwa setiap dari kita itu punya pilihan teman-teman ya, kecuali memang kamu ditodong pakai apa ya kak Sora, nanti kalau aku nggak mau aku ditusuk, itu kan beda cerita. Tapi kan itu kan hampir, kecuali kamu sama psikopat sih, aku secara nyata bilang itu hampir kan nggak mungkin ya skenario seperti itu. Jadi kamu harus mengerti bahwa ada power, kamu punya kekuatan untuk memilih. Jadi belajar untuk mengerti bahwa kamu punya power untuk choosing apapun itu dengan keputusan dan konsekuensinya. Jadi supaya nanti kita, jadi nggak cuma kamu, aku juga di sana, jangan sampai jadi victim mentality gitu ya. Iya soalnya aku diginiin ya, kan kamu punya opsi untuk tidak mau gitu loh. Misalnya kayak contoh, kalau misalnya contoh ya, ada juga yang iya kak soalnya uang aku dipakai. Nah kamu harus ngerti dulu, ketika kamu ngutangin orang itu ada konsekuensi, ada possibility dia nggak bayar balik gitu loh. Dan kamu harus ngerti, harus terima kalaupun sampai dia nggak bayar balik gitu, karena kan kamu dengan sadar kamu mau minjemin gitu loh. Dan pasti ada kemungkinan itu nggak dibayar tuh pasti ada, dan kemungkinan dibayar tuh pasti ada. Jadi jangan sampai udah minjemin tapi marah-marah di kemudian hari gitu loh. Karena harus ngerti juga, kecuali kamu ditodong ya, itu beda cerita. Aku dipaksa kak, kalau aku nggak kasih dia apa-apain, nah itu kan beda. Jadi aku pingin kalian dewasa untuk mengerti, jangan sampai sudah dilakukan terus marah-marah di kemudian hari gitu loh. Itu menurut aku juga tidak bijak gitu loh, karena ya kamu harus ngerti itu kan plus minusnya. Jadi balik sendiri gitu. Jadi jangan oke, dia memang salah, tapi kita juga punya salah gitu loh di sana. Kenapa? Karena kita dengan sadar mau minjemin uang sama dia gitu loh, dan kita tahu ada konsekuensinya nggak dibayar gitu. Jadi kalau nggak mau ya udah nggak mau gitu loh. Paham ya maksud aku gitu. Jadi berusaha tanggung jawab sama hidupnya sendiri, jangan selalu jadi korban. Beda kalau kejahatannya atau kriminal, itu kan tanpa concern kita terpaksa gitu ya, atau kena musibah, itu kan beda cerita gitu. Oke? Aku cukup adil kalau baca ya, itu cuma masukan aja.
Teman-teman yang masih pingin beli gelang kelembutan bulan, saat ini masih ada. Kalau mau dibeli silahkan. Harga 250.000 di Instagram Sora, di Tokopedia Sora 270.000 ya. Bebas mau beli di mana. Lebih mahal di Tokopedia, ada komisi teman-teman Tokopedia ya. Silahkan dibeli, produknya import ya teman-teman. Jadi kalau sudah habis aku tidak bisa PO kan untuk kamu, kecuali kamu ambil sangat banyak, karena aku ambil supplier besar, dia nggak terima satuan ya. Dan ini bisa menarik energi positif teman-teman. Ini yang menarik energi, memperkuat energi feminim kamu, firasat batin kamu, lalu memperkuat kamu dalam mengambil keputusan, membooster aura kamu pastinya. Setiap batu yang Sora jual di Sora Tarot itu adalah beda-beda fungsinya, beda-beda juga jenis batunya dan modelnya. Jadi kamu bisa koleksi pastinya ya teman-teman ya. Oke, dan teman-teman cowok kamu bisa kantongin kalau nggak mau dipakai, atau kamu bisa jadikan hadiah. Ya, kemarin ada yang nanya, Kak, aku mau diisi kodam. Aduh, mohon maaf ya, satu, aku tidak melayani ngisi-ngisi kodam karena aku nggak ngerti caranya. Aku bukan perdukunan begitu-gituan. Ya, kedua, kalau kamu mau diisi kayak gitu-gitu, sebaiknya jangan beli gelang energi, ini udah ada fungsinya, gitu ya. Udah ada fungsinya, mendingan kamu beli gelang biasa aja lalu bawa ke orang yang bisa isi dan sebagainya. Aku nggak tahu ya. Jadi intinya kalau di aku tuh nggak bisa diotak-atik lagi karena aku udah program. Oke? Kita coba lihat astrologi yang terungkap ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus, Leo, Aquarius, Gemini, Virgo, Taurus, Cancer, Capricorn. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabetnya. Teman-teman yang kepingin untuk baca pribadi berbayar, supaya energinya bisa fokus untuk kamu doang, silahkan baca pribadi ya teman-teman ya. Kamu bisa mungkin ketemu langsung kalau mau merasakan untuk kocok kartu dan ambil kartu sendiri, dan bisa mungkin lebih puas mau cerita dan sebagainya untuk yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Lalu untuk kamu yang kepingin untuk online aja juga bisa, dan aku ada paket untuk pembacaan secara video seperti apa yang kamu tonton di hari ini ya. Ada kartunya keluar semua, kamu bisa lihat, kamu bisa nonton diulang-ulang juga, kamu bisa pesan paket video teman-teman ya. Dan buat kalian yang terpanggil buat belajar itu juga bisa banget, karena aku ada buka kelas untuk belajar. Teman-teman harus ingat bahwa setiap pembacaannya Sora pasti kalau pribadi itu aku akan ada analisa kecocokan, ada analisa kecocokan, ada analisa kepribadian juga. Itu didapatkan ketika kamu baca pribadi, dan itu tidak mungkin aku lakukan di online seperti di video seperti ini untuk yang banyak orang ya. Jadi silakan, atau membaca bazi buat tahu jalan hidup sendiri. Oke, kita cek ya sekarang energinya ya. CCG, FJH, WFT, ZY, FMA, VRE. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan kesalahan kata Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye-bye.